Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zara Abelinaminanti dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Prodi Manajemen. Bisnis model kanvas itu adalah bagaimana sebuah kerja pada sebuah bisnis yang bisa dilakukan untuk memungkinkan pemilik bisnis tersebut menggambarkan pola bisnisnya, mendesain dan kemudian mengerucutkannya ke dalam beberapa aspek menjadi satu strategi bisnis yang utuh. Ada beberapa kegunaan tujuan dalam menerapkan BMC, yaitu yang pertama, diskusi bisnis lebih terstruktur karena pada BMC terdapat 9 aspek yang harus diisi, dan dengan adanya 9 aspek ini akan sangat menolong semua peserta diskusi sehingga meeting menjadi lebih terstruktur dan tidak melenceng ke masalah lain. Yang kedua, bisnis dipakai untuk semua jenis model bisnis: traveling, restoran, hotel, perkebunan, mining, dan lain sebagainya. Yang ketiga, mempercepat kita sebagai perancang bisnis, apa kekurangan dan kelebihan bisnis kita. Yang keempat, proses analisa kebutuhan dan profit dilakukan secara cepat. Dan yang kelima, mengetahui penempatan konsumen dengan produk yang ada di dalam bisnis kita. Dan terakhir, 6. Pemilik usaha atau bisnis akan lebih mudah untuk menentukan strategi bisnis ke depannya. 9 aspek bisnis model kanvas. Yang pertama, ada customer segment, yaitu siapa orang-orang atau konsumen yang menjadi target bisnis tersebut. Yang kedua adalah value proposition, yaitu manfaat yang ditawarkan organisasi kepada segmen pasar yang dilayani. Yang ketiga ada channels, yang merupakan sarana bagi organisasi untuk menyampaikan value proposition kepada customer segment yang dilayani. Yang keempat ada revenue stream, yang merupakan komponen yang dianggap paling vital. Pada komponen ini membahas mengenai dari mana dan bagaimana aliran masuk pendapatan. Yang kelima ada customer relationship, yang dimana cara organisasi menjalin ikatan dengan pelanggannya. Yang keenam ada key activity. Key activities adalah kegiatan utama organisasi untuk dapat menciptakan proporsi nilai. Yang ketujuh ada key resource. Key resource adalah sumber daya milik organisasi yang digunakan untuk mewujudkan proporsi nilai. Sumber daya umumnya berwujud manusia, teknologi, peralatan, channel, maupun brand. Yang kedelapan ada key partnership. Key partnership ini merupakan sumber daya yang diperlukan oleh organisasi untuk mewujudkan proposisi nilai, tetapi tidak dimiliki oleh organisasi tersebut. Dan yang terakhir kesembilan, cost structure. Cost structure adalah komposisi biaya untuk mengoperasikan organisasi, mewujudkan proposisi nilai yang diberikan kepada pelanggan. Bisnis model kanvas yang akan saya buat yaitu di bidang kuliner. Namanya adalah kulit ayam crispy. Customer segment atau segmen pelanggan yang saya targetin adalah yang pertama adalah keluarga, yaitu untuk di rumah dan cicilan. Yang kedua adalah remaja dan mahasiswa sebagai teman tugas dan bercengkrama dan berbincang. Yang ketiga, anak-anak, yaitu snack, bisa dijadikan untuk snack dan bersantai atau bermain. Yang kedua ada value proposition, yaitu proposisi nilai. Yang pertama, kulit ayam crispy beraneka rasa. Yang kedua, crispy pada kulit ayam, tahan lama dan tidak mudah melempem. Yang ketiga, menerima pesanan antar alamat atau online. Yang keempat, halal dan sehat. Kemudian channels atau salurannya, yang pertama ada brosur, yang kedua ada pameran atau eksibisi, yang ketiga media online, dan yang terakhir iklan. Customer relationship atau mitra pelanggan saya, yang pertama penjualan langsung atau online. Yang kedua ada reseller pada minimarket atau toko. Kemudian revenue streams pendapatan saya hanya pada penjualan kulit ayam.
key resource atau sumber daya utama yang saya miliki adalah pertama, tempat pemotongan ayam atau jagal. Yang kedua, alat penggoreng dan alat memasak yang baik. Kemudian, key activity atau aktivitas utama saya adalah yang pertama, pemilihan kualitas kulit ayam dan bahan baku lainnya secara teliti. Yang kedua, proses pembuatan kulit ayam. Dan yang terakhir, proses pengemasan kulit ayam crispy. Key partner atau mitra utama. Mitra utama saya ada 4. Yang pertama, minimarket atau toko. Yang kedua, GoFood atau GrabFood. Yang ketiga ada rumah snack. Yang keempat adalah PO online. Kemudian, cost struktur saya atau struktur biaya. Yang pertama adalah biaya bahan baku utama. Yang kedua, biaya bahan baku sekunder. Yang ketiga, biaya bahan pengemasan dan pemasaran. Yang keempat, biaya air, listrik, dan bahan bakar pengolahan. Dan yang terakhir, biaya sosialisasi, promosi pajak, dan perizinan. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.